Gedung Chapel STFT Jafri Makassar diadakan ujian promosi disertasi untuk promovendus atas nama Denny Rope. NPM 22016128. Program Doktor Teologi, konsentrasi mayor Teologi Praktika, konsentrasi minor Teologi Pastoral. Dengan judul disertasi, pengembangan model manajemen konflik seorang gembala dengan konsep magnanimity dalam meningkatkan kualitas pelayanan pastoral era disrupsi di FKSG Kabupaten Luwu. Dengan ini saya persilakan kepada promovendus untuk mengambil tempat. Berikut saya juga mengundang para dewan penguji untuk tampil ke depan ketika saya menyebutkan namanya. Komposisi dewan penguji. Yang pertama yang maha terpelajar Bapak Dr. Ivan THJ Wisman M. Hum selaku penguji pertama, rangkap ketua penguji. Yang kedua yang maha terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH, penguji kedua, merangkap anggota. Penguji ketiga Dr. Robi Panggara MTH. Penguji keempat yang maha terpelajar Bapak Dr. Yunus Dealo Kapitang MTH, merangkap promotor. Dan penguji kelima yang maha terpelajar Bapak Dr. Armin Sukri MTH, merangkap ko-promotor. Kesempatan berbahagia ini tentu kami juga menyambut dengan bahagia keluarga para promovendus promovenda yang baru hadir. Dan khusus untuk sesi ini, promovendus Denny Rope, kami menyambut kehadiran Bapak Pendeta Joni Sumaro BRE MTH, Majelis Pusat GPDI Bidang Penggembalaan bersama Ibu. Juga kami menyambut kehadiran yang kami hormati Bapak Dr. Ampera Matipana MH. Selamat datang di acara promosi doktoral Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar dan sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan lembaga dan juga keluarga untuk mengutus putra terbaiknya promovendus Denny Rope untuk mengambil program studi doktoral di sekolah ini. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan mendengarkan presentasi ringkasan disertasi dari promovendus yang akan dimulai dengan pembacaan kurikulum vitae. Dan selanjutnya ringkasan disertasi, saya beri waktu 10 hingga 15 menit ke depan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati maha terpelajar Bapak Dr. Ivan THJ Wisman M. Hum selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati maha terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati maha terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara MTH selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati maha terpelajar Bapak Dr. Yunus D.A. Laukapitang MTH selaku penguji promotor. Yang saya hormati maha terpelajar Bapak Dr. Armin Sukri
MTH selaku penguji kopromotor. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi Doktor Teologi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi yang berjudul Pengembangan Model Manajemen Konflik Seorang Gembala dengan konsep magnanimity dalam meningkatkan kualitas pelayanan pastoral era disrupsi di FKSG Kabupaten Luwu. Sebelumnya saya mengawali dengan membacakan kurikulum vitae. Tempat dan tanggal lahir Makassar 13 Juni 1976. Jenjang pendidikan S1 di STA GPDI Batu Malang tahun 2001 dan S2 STFT Japrai Makassar 2020. Sementara itu jenjang karir Ketua Wilayah Palopo GPDI tahun 2017 hingga 2022, Biro atau Majelis Daerah Biro Pelayanan Warga Jemaat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 sampai 2022, Ketua Bidang Pelayanan Forum Kerjasama Gereja-Gereja Kabupaten Luwu 2023 sampai 2027, Sekretaris Komisi Pusat Mahasiswa GPDI 2022 hingga 2027 dan Gembala Jemaat GPD Hosana Tumale Kabupaten Luwu sejak 2009 sampai sekarang. Adapun judul yang akan kami presentasikan adalah pengembangan model manajemen konflik seorang gembala dengan konsep magnanimity dalam meningkatkan kualitas pelayanan pastoral era disrupsi. Pelayanan pastoral di gereja ini memiliki satu hal yang sangat penting atau peran yang sangat vital dalam kehidupan spiritual jemaat. Gembala sebagai pemimpin rohani memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan, dan menjaga keharmonisan jemaat dalam menjalani kehidupan beriman. Namun dalam perjalanan waktu, pelayanan pastoral tidak terlepas dari berbagai tantangan. Gembala adalah manusia biasa. Tentu di dalam pelayanan menghadapi berbagai macam masalah yang dapat berubah menjadi konflik dalam kehidupan pelayanan. Konflik ini seringkali muncul dari dampak-dampak yang terjadi di sekitar pelayanan itu sendiri. Baik terhadap dari pelayanan, dari perubahan sosial, teknologi, dan dinamika kehidupan yang semakin kompleks. Terutama khususnya di era disrupsi yang tengah berlangsung, yang memberikan dampak sangat signifikan dalam semua atau dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sektor pelayanan rohani. Sehingga gereja diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan tersebut. Seiring dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi, yang disebabkan oleh teknologi atau perubahan yang begitu masif terjadi saat ini, yang disebabkan oleh teknologi dan media digital, ini menjadi suatu persoalan tersendiri yang sangat berdampak. Yang saya maksud dari berdampak dalam tulisan ini adalah bahwa setiap manusia atau setiap orang termasuk jemaat dengan sangat mudah dapat menerima, mengakses informasi-informasi yang dapat mempengaruhi pola pikir daripada jemaat tersebut. Sehingga terkadang di dalam pelayanan kami sebagai gembala menghadapi jemaat-jemaat yang mempertanyakan dalam konteks baik itu pemahaman teologi maupun dalam hal pola pikir yang semakin berkembang.
Dampak dari konflik ini sangat besar terhadap kualitas pelayanan pastoral. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat menurunkan kualitas hubungan. Apakah itu antara anggota gereja, mengurangi semangat pelayanan, serta merusak kepercayaan jemaat terhadap pemimpin rohani mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu gembala untuk mengelola konflik yang muncul dengan cara yang lebih konstruktif dan produktif. Gereja diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan yang sedang terjadi, khususnya dalam pengelolaan konflik. Gereja yang telah memiliki core value, nilai tertinggi, seakan-akan dipaksa untuk bersikap inklusif terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Dan hal-hal inilah yang kemudian memberi akses terhadap terjadinya konflik. Tugas gembala dalam pelayanan sebagai pemimpin dalam jemaat adalah bagaimana mereka mampu untuk mengelola keadaan yang sedang terjadi agar tidak berkembang menjadi sebuah konflik sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga bahkan meningkat di tengah-tengah era disrupsi. Dalam menemukan atau merumuskan dan menyelesaikan tulisan ini, kami menggunakan grand teori yang menjadi acuan untuk menulis dan menyelesaikan disertasi ini. Yang pertama, kami menggunakan teori magnanimity itu sendiri. Magnanimity dalam bahasa Yunani, megalosia, adalah konsep yang pertama kali dijelaskan sendiri oleh Aristoteles dalam karya besarnya Nicomachean Ethics yang sangat terkenal. Namun dalam kerangka konteks yang dituliskan oleh filsuf Aristoteles ini menggambarkan tentang bagaimana seorang manusia secara umum itu dapat memiliki kualitas moral tanpa harus ditunjang atau dituntun oleh nilai-nilai spiritual seperti Alkitab atau nilai-nilai agama lainnya. Aristoteles mengembangkan kebesaran jiwa, bahwa seseorang yang memiliki kebesaran jiwa itu adalah sudah ditakdirkan dan sudah ada dari sananya. Sehingga pengembangan ini kemudian mendapat kritik tajam oleh Thomas Aquinas. Kami menggunakan model konsep magnanimity melihat bagaimana kebesaran jiwa atau kebesaran hati ketika menanggapi sebuah persoalan yang terjadi di dalam pelayanan itu sendiri. Maka teori magnanimity ini menjadi teori yang utama di dalam tulisan ini. Kemudian ada teori pastoral, di mana teori pastoral ini menjadi kerangka pemikiran dan pendekatan yang digunakan oleh para pelayan gereja seperti pendeta atau pemimpin rohani dalam memberikan pelayanan rohani. Teori berikut adalah teori manajemen konflik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model manajemen konflik dari Thomas Kilmann, yang kemudian kami mengintegrasikan dengan konsep magnanimity itu sendiri. Di mana Thomas Kilmann telah merancang sebuah instrumen sebagai manajemen konflik yang sampai saat ini masih dipakai di seluruh dunia. Metode penelitian yang kami gunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode research and development atau R&D untuk mengumpulkan seluruh data yang diperlukan. Metode penelitian pengembangan yang diterapkan, kami menggunakan model pengembangan ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluasi. Analisis yang pertama adalah analisis kebutuhan, di mana untuk mengetahui masalah mendasar dalam pelayanan pastoral di era disrupsi ini, maka kemudian kami mencari urgensi yang paling utama, masalah yang sifatnya urgen, yang pada dasarnya harus diperhatikan, dianalisis, ya. Kemudian kebutuhan untuk diselesaikan ditemukan sendiri oleh perancang,
sehingga membuat sebuah konsep yang sudah ada menjadi sebuah sistem yang dapat menjawab nilai urgensi produk tersebut. Kemudian analisis sumber masalah. Analisis sumber masalah bertujuan untuk mengetahui penyebab utama atau inti persoalan yang terjadi sehingga konflik gembala dalam pelayanan itu dapat teratasi. Dan analisis pelayanan, mengetahui bentuk pelayanan yang sudah ada dan akan dikerjakan dalam penggembalaan. Kemudian dalam rancangan ini, dalam tulisan ini kami mendesain suatu produk yang dimulai dari tahap desain menggambarkan rancangan yang akan dibuat oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti akan merancang langkah-langkah manajemen konflik model magnanimity, di mana pada tahap ini dibuat rancangan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur kualitas produk yang dihasilkan. Dan ini telah dilakukan validasi oleh para validator ahli yang dilakukan dan telah disetujui. Kemudian pengembangan, pada tahap pengembangan, rancangan yang bersifat konseptual yang dihasilkan pada tahap sebelumnya, kemudian direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diimplementasikan pada kenyataan. Tahap implementasi, produk yang dihasilkan pada tahap pengembangan, kemudian diimplementasikan pada situasi nyata. Dalam pelayanan pastoral, maka uji coba telah kami lakukan pada 57 gembala dan pelayan dari berbagai latar belakang denominasi gereja untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan model yang dihasilkan. Peneliti juga melakukan pelatihan terhadap 36 orang siswa sekolah Alkitab tingkat akhir yang pernah melakukan tugas pelayanan sebagai staf pendeta. Kemudian evaluasi sebagai dasar evaluasi ialah seluruh komponen yang telah disusun tersebut dipikirkan ulang melalui pola pikir yang berbeda dalam berbagai sudut pandang penyelesaian masalah. Dalam hal ini kemudian kami pula merumuskan masalah. Dalam rumusan masalah ini bagaimana validitas model manajemen konflik seorang gembala dengan konsep magnanimity bagi peningkatan kualitas dalam pelayanan pastoral. Yang kedua, bagaimana kepraktisan model manajemen konflik seorang gembala dengan konsep pastoral magnanimity bagi pelayanan pastoral di era disrupsi. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas implementasi model manajemen konflik seorang gembala dengan konsep pastoral magnanimity bagi pelayanan di FKSG Kabupaten Luwu. Demikian yang kami boleh sampaikan. Kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih kepada Provendus Denny Rope atas penyampaian ringkasan disertasi. Dan berikutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan yang pertama yang maha terpelajar Bapak Dr. Ivan THJ Wisman M.Hum untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Ketua Sidang yang maha terpelajar Dr. Ropi Pangkara. Untuk manajemen konflik ini ya tentu ada cukup banyak ya. Bagaimana pelatihan-pelatihan, konsep-konsep manajemen konflik ini sudah dilakukan ya. Ya, namun ya faktanya konflik tetap saja ada ya. Sementara gereja atau lembaga Kristen banyak upaya untuk itu, seperti yang dibuat dalam penelitian ini. Oleh sebab itu kami perlu mengetahui apa yang menjadi keunikan ya, yang membedakan pelatihan ini, model ini dengan pelatihan-pelatihan manajemen konflik yang lain yang merupakan ya, keunikan, kelebihan, keunggulan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada khususnya konflik. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ivan TH Wisman M.Hum. Yang menjadi keunikan dari manajemen konflik model atau konsep yang kami kembangkan magnanimity ini
adalah yang pertama, model ini hanya khusus digunakan oleh gembala atau pelayan Tuhan yang ada dalam gereja. Sehingga untuk mengembangkan kemudian tulisan ini perlu melakukan hal-hal yang langkah-langkah yang dianggap penting atau dianggap yang untuk selanjutnya. Nah, keunikan-keunikan inilah yang menjadi dasar di mana magnanimity ini hanya bisa dipahami oleh seorang gembala yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Sebagai indikator hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Terpanggil melayani Tuhan sehingga di dalam pelayanannya tersebut ada beban dan tanggung jawab. Untuk kemudian dapat menyelesaikan setiap persoalan konflik yang terjadi di dalam pelayanan. Apakah itu terhadap konflik interpersonal atau terhadap intrapersonal. Berikutnya, yang menjadi keunikan lain adalah konsep magnanimity ini. Yang telah dicetuskan oleh pertama kali oleh Aristoteles. Yang tidak melibatkan tentang nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai Alkitab. Maka dalam magnanimity yang kami tulis ini menempatkan keteladanan Kristus atau nilai-nilai Alkitab sebagai pondasi untuk mengatasi setiap konflik yang terjadi. Ada 5 hal yang menjadi komponen penting di dalam magnanimity ini yang juga sekaligus menjadi keunikan. Yang pertama adalah keteladanan Kristus. Dasar yang menjadi penting di dalam mengembangkan bagaimana kita bisa sabar, bagaimana kita bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Kemudian fokus pada solusi. Nah, magnanimity ini memiliki keunikan berbeda dengan manajemen konflik pada umumnya. Di mana fokus pada solusi yang saya maksudkan di sini adalah menyelesaikan setiap persoalan bukan hanya dalam bentuk strukturalnya saja, tetapi juga sampai kepada akar masalah. Mengerti, berempati, memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang berkonflik atau individu-individu yang sedang berkonflik. Kemudian bersumber dari keyakinan. Dan kemudian ada nilai manfaat dan penerimaan terhadap diri sendiri. Sehingga model manajemen konflik magnanimity ini akan menghasilkan kesatuan di dalam pelayanan, integrasi. Kemudian akan menghasilkan pula keseimbangan dan juga menghasilkan stabilisasi, sinergitas, dan harmonisasi. Ini yang menjadi keunikan dari magnanimity itu sendiri. Bagaimana seorang gembala bisa memberikan contoh dan teladan. Bagaimana memaafkan, bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana memberikan penguatan, penyelesaian sampai kepada akar masalah. Dan tidak membiarkan masalah itu kemudian berkembang. Oleh sebab itu, model manajemen konflik yang kami kembangkan ini, kami integrasikan dengan teori Thomas Kilmann. Yang kemudian kami jelaskan dalam hal ini kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi. Tetapi menggunakan sistem atau pola atau model yang sudah kami kembangkan, yaitu kebesaran hati. Seperti yang sudah kami tuliskan di dalam disertasi ini. Jadi sekali lagi bahwa keunikan ini tidak dimiliki oleh manajemen konflik yang lain. Manajemen konflik yang lain mungkin menyelesaikan masalah hanya sampai kepada tataran atas. Sementara yang kami pahami bahwa setiap konflik yang terjadi itu bukan hanya bagian atas yang terlihat. Bagian atas itu hanya dampaknya, akibatnya. Tetapi ternyata di bagian dasar ada yang menjadi penyebab utama. Nah, disinilah tugas seorang gembala yang menggunakan konsep magnanimity ini. Fokus pada solusi, menyelesaikan sampai pada akar masalah, kemudian mengembangkan kehidupan yang lebih harmonis, sinergitas, seimbang, dan terintegrasi. Demikian keunikan dari magnanimity itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih kepada
Penguji pertama, Bapak Dr. Ivan THJ Wisman M.Hum. Berikut penguji kedua, saya silakan yang maha terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH. Terima kasih Ketua Penguji untuk waktu yang diberikan. Saya mau bertanya kepada Promovendus, di dalam ringkasan tulisan ini dikatakan di halaman 33 mengatakan bahwa ketika gembala mengaplikasikan pendekatan magnanimity dalam respon konflik, tercipta lingkungan pelayanan yang lebih aman, inklusif, dan responsif. Jemaat merasa dihargai dan diperhatikan yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam pelayanan. Pertanyaan saya, berapa lama di dalam penelitian ini sehingga dapat tercipta hasil yang seperti ini? Lalu pertanyaan saya kedua, kira-kira kalau kita mau melihat kebaruan, kita akan melihat tadi dari judul yang berbasis magnanimity, yang menjadi model manajemen dengan konsep magnanimity, tapi apa produk yang sudah atau yang bisa dihasilkan melalui tulisan ini? Silakan. Terima kasih kepada maha terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini atas pertanyaannya. Saya akan jawab yang pertama. Ketika saya menulis halaman 33 dalam ringkasan ini, ketika gembala mengaplikasikan pendekatan magnanimity dalam respon konflik, maka tercipta lingkungan pelayanan yang lebih aman, inklusif, dan responsif. Dalam pelayanan yang kami lakukan sebagai gembala, 17 tahun sebagai gembala, dan 20-30 tahun kami sebagai hamba Tuhan, dilantik pendeta tahun 2007, maka kami menemukan dalam penggembalaan itu sendiri bahwa untuk menciptakan suatu suasana yang kondusif dan responsif di dalam pelayanan, maka dimulai dari seorang gembala. Menghadapi konflik yang berbeda-beda dari jemaat. Menghadapi berbagai masalah yang berbeda-beda dari jemaat atau dalam pelayanan itu sendiri. Nah, menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih aman. Sekali lagi, tugas seorang gembala bukan hanya memimpin secara struktural. Atau tugas seorang gembala bukan hanya berdiri di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan secara satu arah. Tetapi tugas gembala lebih kompleks yang kami rasakan daripada yang saya katakan tersebut. Mempersiapkan khotbah mungkin bisa beberapa jam, tapi mempersiapkan jemaat atau lingkungan yang aman itu membutuhkan waktu yang luar biasa. Sehingga menurut pengalaman kami, menurut apa yang kami rasakan dan menurut apa yang kami nilai di dalam pelayanan kami, maka untuk menciptakan keadaan yang lebih aman, bagaimana kita dapat menciptakan keadaan yang lebih inklusif dan lain sebagainya, maka gembalalah yang harus memulai perannya. Responsif yang saya maksud di sini adalah tanggap ketika ada masalah, tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut. Responsif yang saya maksudkan merespon konflik adalah tidak membiarkan satu masalah akan mengganggu kegiatan pelayanan itu sendiri. Sehingga diperlukan bagaimana seorang gembala ini mampu mengelola konflik. Itulah sebabnya di dalam penelitian ini kami telah merancang langkah-langkah untuk menerapkan manajemen konflik ini, dengan salah satunya adalah melakukan pelatihan. Melakukan pelatihan kepada hamba-hamba Tuhan, sehingga ketika mereka masuk ke dalam pelayanan, mereka sudah siap untuk menghadapi konflik. Apa yang saya maksud dengan latihan? Yaitu salah satunya adalah melatih mereka bagaimana menghadapi jemaat dengan cara mengatur atau memperkuat komunikasi. Lalu kemudian bagaimana seorang gembala
mampu berempati, turut merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat atau orang yang sedang berkonflik. Dan ada yang tidak kalah penting. Dalam pelayanan, dalam konteks magnanimity, salah satu yang poin yang paling penting adalah tangibility. Yaitu seorang gembala harus bisa hadir dalam kehidupan jemaat ketika mereka sedang menghadapi masalah. Tangibility yang kami maksud ini adalah bagaimana seorang gembala mampu untuk ikut merasakan, kemudian kehadirannya di tempat itu atau kehadirannya pada saat terjadi masalah, itulah yang dibutuhkan oleh jemaat tersebut. Sehingga inilah yang kami maksud dengan gembala mengaplikasikan pendekatan magnanimity, maka akan tercipta lingkungan pelayanan yang lebih aman, inklusif, dan responsif. Jemaat dihargai ketika kita datang, ketika mereka ada dalam masalah. Menyelesaikan sebuah persoalan tidak setengah-setengah, dengan penuh kasih mengajarkan kepada mereka bagaimana harus bagaimana harus menyelesaikan, dan pendekatan-pendekatan yang bersifat magnanimity atau kebesaran hati itu. Itu yang kami maksud ketika gembala mengaplikasikan pendekatan magnanimity dalam respon konflik, dan tercipta lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif berdasarkan apa yang kami lakukan selama kami 17 tahun menjadi gembala jemaat di tempat pelayanan kami saat ini. Demikian Ibu. Jadi untuk produknya seperti apa, iya. Pak? Ya, tadi saya jelaskan tadi apa yang kami lakukan ya. Sementara kami buat untuk buku ajar, sementara kami buat, dan puji Tuhan sebenarnya sudah selesai, dan kami tertantang tadi ketika rupanya sudah pada cetak. Kalau tahu begitu kami juga sudah cetak. Dan buku ajar sudah ada, dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan, dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik menurut yang kami tahu dan yang kami kerjakan seperti dalam tulisan ini. Sehingga produk ini Tuhan tolong dalam waktu dekat setelah kami secara sah mendapat gelar ini, kami akan segera keluarkan. Terima kasih Ibu. Baik Pak, ditunggu. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada penguji Ibu Dr. Tri Supartini atas pertanyaan yang telah disampaikan. Promovendus, saya juga ingin mengajukan pertanyaan. Nah, dalam tulisan ini, pengembangan model konflik yang dikembangkan ini dalam konsep magnanimity itu langsung ditujukan secara kontekstual menyoroti tantangan Era disrupsi. ya, spesifiknya tantangan era disrupsi di ini lokasi yang ditentukan adalah FKSG Kabupaten Luwu. Nah, karena kami ini kebanyakan tidak di sana dan mungkin tidak dari sana, ya kan? Jadi yang saya ingin tanyakan begini, apakah memang sudah ditulis, artinya sudah menjadi contoh dalam disertasi yang dibuat atau belum? Tapi bolehkah mengidentifikasi, dalam hal ini memberikan identifikasi 3 karakteristik disrupsi yang paling kritis, ya. Disrupsi yang paling kritis berdampak pada konflik pelayanan pastoral di FKSG Kabupaten Luwu. Nah, kalau bisa 3 ya, kalau bisa 3, saya minta 3. Tapi kalau mau kasih lebih juga boleh. Ya. Lalu dari disrupsi yang paling kritis berdampak pada konflik pelayanan pastoral di FKSG Kabupaten Luwu, tolong jelaskan bagaimana model ini. Ya. Bagaimana model ini secara khusus
merespons karakteristik tersebut. Jadi saya lebih kepada tataran implementasi model ini, seperti apa dia akan menjawab kebutuhan yang memang disampaikan sebagai sebuah permasalahan yang spesifik di era disrupsi, tetapi tentu dalam praktek pelayanan terkait pelayanan pastoral di wilayah yang dimaksudkan di Luwu, maka nantinya bagaimana model ini ya, sehingga kemanfaatan modelnya pun juga efektivitasnya juga bisa nampak terlihat bagi kami. Demikian, silakan dijawab. Terima kasih kepada Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara MTH. Dalam penelitian kami di FKSG Kabupaten Luwu, kami melakukan teknik pengumpulan data melalui angket dan juga wawancara. Selain itu ada observasi pasif yang kami lakukan. Nah, kami menemukan hal-hal yang krusial yang kemudian itu berdampak atau berimbas pada konflik itu sendiri. Yang pertama adalah pemahaman teologi jemaat. Karena pengaruh disrupsi, teknologi yang begitu berkembang, arus informasi yang masuk pada jemaat, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya terhadap doktrin gereja. Karena saya meneliti di gereja berbagai denominasi, maka kami coba untuk melihat pemahaman satu denominasi gereja, yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia. Salah satu hal yang diperbincangkan ketika kami melakukan dan membuat seminar di wilayah Luwu Raya, salah satu yang mereka permasalahkan dan itu menjadi krusial bagi mereka yang dapat menyebabkan konflik dalam pelayanan, itu adalah jemaat mempertanyakan doktrin yang sudah ada dan doktrin yang dipegang oleh organisasi gereja kami. Sehingga pada saat menerima informasi tersebut, gembala sempat bertanya, dari mana informasi ini? Dia katakan dari seorang pendeta dan dia lihat dari sebuah media sosial. Ini salah satu dampak, hanya sebagian kecil. Sehingga gembala ini berusaha untuk menjelaskan secara detail bagaimana doktrin yang sebenarnya dari gereja kami. Tetapi masalah yang timbul adalah jemaat ini tetap tidak menerima dan terjadi perpecahan. Ini yang kami dapatkan dari sumber yang terpercaya yang disampaikan kepada kami. Nah, oleh sebab itu pengaruh disrupsi ini bukan hanya akan merusak hubungan atau keharmonisan di dalam gereja antara jemaat dan jemaat, antara pendeta dan jemaat, tetapi akan merusak pemahaman teologi yang dipegang atau yang dipercaya oleh satu denominasi gereja. Kemudian ada pula yang kami temukan secara yang dapat dikatakan bahwa itu menjadi konflik krusial dan sangat berbahaya di dalam pelayanan, yaitu jemaat yang kemudian menganggap pendetanya tidak sanggup untuk berkhotbah tidak seperti yang ada di media sosial. Ini pun menjadi konflik. Sehingga ketika gembala itu berkhotbah, maka gembala itu berkhotbah, maka jemaat yang merasa menerima lebih daripada pendeta tersebut melalui media sosial, melalui teologi internet dan lain sebagainya, saya katakan gelar internet, maka dia pertanyakan, mengapa Bapak Pendeta berkhotbah seperti itu tidak seperti yang ini? Ini yang benar, cara berkhotbah ini yang benar. Sehingga membuat jemaat ini merasa besar kepala. Inilah yang harus kemudian saya katakan dalam manajemen konflik magnanimity. Seorang gembala menghadapi jemaat seperti ini harus penuh dengan kesabaran. Seperti Paulus kepada Barnabas, seperti kemudian kita perhatikan juga beberapa contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana konflik-konflik yang terjadi, yang ditulis baik terhadap Barnabas, Paulus dan Markus dan seterusnya. Nah, kesabaran-kesabaran inilah yang kemudian perlu dilatih. Perlu dilatih. Maka di dalam model manajemen konflik ini, kami mengintegrasikan 5 gaya. Salah satunya ketika menghadapi konflik yang besar
dan dianggap itu sangat krusial, karakternya berbahaya dan sangat mengancam dalam jemaat pelayanan itu sendiri, maka seorang gembala harus memiliki gaya yang tegas, tetapi tetap menerapkan sikap besar hati karena mereka adalah jemaat. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah penyelesaian dari model itu sendiri. Yang kami perhatikan di dalam dua hal yang tadi, ya, tiga hal belum kami pikirkan yang ketiga, tetapi dua hal inilah yang kemudian kami temukan dapat menjadi sebuah alasan mengapa model pengembangan ini sangat dibutuhkan oleh seorang gembala dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam pelayanan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Promovendus. Jadi saya kira memang tidak mungkin cuma dua. Cuma ya berdiri di tempat ini juga tidak mudah. Dan karena pengalaman 17 tahun pelayanan, pasti ada begitu banyak kasus-kasus yang harus dihadapi dengan konsep magnanimity itu ya. Karena kalau berhadapan dengan kasus-kasus kan sebagai pemimpin kan, kalau di tempat lain pemimpin itu kan justru malah seringkali pengaruh kuasa ini kan bisa mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Tetapi dalam konteks pengembalaan memang ini berbeda. Walaupun jabatannya tinggi tapi modelnya teladannya tadi kan Yesus. Jabatannya tinggi dialah yang disalibkan. Gitu kan. Jadi gembala ini jabatannya tinggi tapi senantiasa perasaannya tersalibkan. Walaupun rasanya benar, tapi nggak tega juga, begitu ya. Jadi jemaat pun sudah salah, ngomel apa semua, tapi tetap saja kita merasa, ya tidak apa-apa lah biar saya salah. Yang penting kamu nggak pindah. Atau, ya tapi kan dalam konteks mengasihi, bukan karena takut dia pindah gitu kan. Dalam konteks mengasihi, ya merangkul, membawa domba yang kan domba hilang itu bukan saja karena dia pergi. Domba hilang itu ya tadi itu dia sesat pemahaman karena lari sana sini nggak jelas, tiba-tiba pulang, wah ternyata sudah terkontaminasi gitu ya. Jadi yang bikin kotor piring siapa, yang cuci piring siapa gitu kan. Ya gembala nih seringkali jadi tukang cuci piring gitu ya. Kita susun program bertahun-tahun dalam PWJ, pembinaan warga jemaat tematis, disusun secara tematis. Orang pergi itu bertahun-tahun, dia hanya pergi ikut kegiatan 1-2 kali, kadang-kadang cuma sekali ikut kegiatan orang lain, pulang dengan pemahaman yang kacau gitu kan. Nah ini merepotkan, kalau bukan magnanimity, wah ini kita kan bisa ya kasih surat atestasi aja lah gitu ya. Atau istilah Paulus, ya sudah orang-orang seperti ini tubuhnya diserahkan ke iblis gitu kan. Nah, rohnya diserahkan ke Tuhan. Tapi konsep magnanimity bertolak belakang dengan itu ya. Nah ini hal yang menarik. Saya kurang tahu kalau ini mau ditawarkan ke negara gitu ya. Untuk bagaimana di dunia politik, ya kan? Mau nggak pemimpin-pemimpin struktural itu berkonsep seperti itu menghadapi situasi rakyat? Minta maaf Pak Dr. Ampera kebetulan ada di sini. Tapi tentu dalam hal ini kalau orang-orang kita kan ya hati ini kan sudah tergembalakan ya, apalagi ada Pak Gembalanya di samping gitu ya. Tetapi ini ketika berjumpa dengan situasi vertikal, struktural, birokrasi, dan bukan dalam konteks seperti yang kita bicarakan ini konsep pelayanan gereja. Nah saya kira memang mungkin ini juga bisa menjadi secara lebih luas nanti, tapi meskipun tidak bisa langsung. Bagaimana ini kalau dikembangkan terus bisa menjadi masukan untuk pemerintah termasuk menghadapi kasus-kasus konflik sosial. Seperti kalau hari ini kita menghadapi peristiwa konflik sosial di Papua misalnya, seperti apa kita harus berjumpa dengan situasi itu. Kalau dari sisi gereja kan pasti
konsep ini sangat berguna, tetapi bisa juga enggak hal-hal semacam ini diterapkan dalam pemerintahan atau konteks yang umum. Nah, ini PR Promovendus ya. Siap, Pak. Ya kan tadi rupanya sudah iri lihat tadi sudah ada Promovendus, sudah ada Promovenda yang lebih awal. Jadi masing-masing sudah hadir lengkap dengan bukunya begitu ya. Ternyata itu memanaskan Pak Denny nih gitu ya. Wah, tahu begitu saya bawa juga begitu ya. Tapi sudah disiapkan. Jadi kepada segenap hadirin undangan yang hadir, jangan khawatir, nanti bukunya juga produknya akan muncul dan juga bisa dimiliki. Jangan lupa ambil nomor HP-nya gitu ya. Baik, saya lanjutkan kepada penguji keempat merangkap promotor yang maha terpelajar Bapak Dr. Yunus D.A. Laukapitang MTH. Terima kasih Bapak Ketua Sidang yang maha terpelajar, Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Baik, Promovendus Pak Denny Rope, ya, beri apresiasi ya sudah mengerjakan disertasi di tengah-tengah kesibukan pelayanan sebagai seorang gembala. Nah, saya mau sedikit bertanya untuk Pak. Kemarin kami di program Pasca Sarjana ada seorang mahasiswi yang meneliti pengaruh kematangan emosi dan spiritual remaja dalam menghadapi konflik antar remaja teman sebaya. Ternyata dia memberi ada korelasi antara kematangan emosi dan spiritual dalam menghadapi konflik. Saya tertarik mau hubungkan dengan tulisan Pak ya. Apakah konsep magnanimity dalam manajemen konflik pelayanan pastoral, kematangan emosi dan spiritual gembala, seorang gembala, pastor, turut berpengaruh dalam mengatasi konflik begitu. Seperti ya contoh di Alkitab, Paulus bersurat kepada Filemon ya, supaya dia bisa terima Onesimus. Ya, saya minta Promovendus menanggapi. Apakah konsep magnanimity dalam implementasinya perlu kematangan emosi dan spiritual gembala atau tidak? Silakan. Ya, terima kasih kepada maha terpelajar Bapak Dr. Yunus D.A. Laukapitang MTH. Kami menyampaikan sebelumnya bahwa ada 3 dampak, ya ada 4 dampak yang ditimbulkan melalui pendekatan magnanimity ini dalam pelayanan pastoral. Yang pertama adalah transformasi karakter, di mana gembala yang menerapkan magnanimity ini menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, dan penuh kasih. Mengapa demikian? Karena disebabkan kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana dan menghindari reaksi emosional impulsif dan mengutamakan rekonsiliasi damai. Nah, yang kedua ini memiliki kaitan dengan apa yang Bapak pertanyakan, yaitu peningkatan kecerdasan emosi atau emotional intelligence, di mana sikap kemurahan hati itu dapat meningkatkan kemampuan gembala dalam memahami dan mengelola emosi diri sendiri. Jadi ini pula yang kami kembangkan dalam buku yang kami buat ini, bahwa salah satu yang menjadi faktor pendukung seseorang ini mampu menerapkan magnanimity ini adalah bagaimana dia meningkatkan kecerdasan kecerdasan emosinya atau kemampuan gembala dalam memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan juga emosi orang lain, sehingga gembala menjadi lebih tenang dalam menghadapi emosi negatif seperti kemarahan dan frustasi. Jadi ada pengaruh dan sangat relevan sekali dengan persoalan-persoalan yang terjadi yang dihadapi oleh gembala. Yang ketiga itu adalah fokus pada solusi atau solution oriented, di mana pendekatan magnanimity ini akan mendorong gembala untuk mencari solusi yang adil dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik. Dan yang keempat adalah berpikir cerdas dan strategis atau think smart, yang kami katakan think smart magnanimity, di mana gembala terdorong
untuk berpikir secara strategis dan proaktif dalam mengantisipasi dan mencegah konflik. Sehingga kalau kita hubungkan dan kita korelasikan dengan apa yang disebutkan, disampaikan oleh Bapak Dr. Yunus Diallo Kapitang MTH, maka kita katakan sangat signifikan, sangat terhubung, di mana seseorang gembala atau seseorang yang ingin mengalami kesabaran, ya, ingin mendapatkan rasa sabar menghadapi persoalan, maka pendekatan magnanimity ini saya katakan, saya promosikan sebagai sebuah pendekatan yang luar biasa dan dapat membantu seorang gembala. Demikian Bapak yang kami dapat sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi ada keterkaitannya, Sangat. kematangan emosi dan spiritual Ya. dalam pelaksanaan magnanimity ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima Saya kasih, kembalikan. Baik, terima kasih kepada penguji promotor Bapak Dr. Yunus Diallo Kapitang. Berikutnya, kami persilakan kepada penguji kelima yang maha terpelajar Bapak Dr. Armin Sukri MTH sekaligus selaku co-promotor untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang, Promovendus Denny Rope. Sebagai co-promotor tentu saya juga mengapresiasi, mengucapkan selamat atas pencapaian ini. Memang ini kerja keras ya, khususnya hari-hari terakhir. Siap. Satu waktu saya berbicara via telepon dan Pak Denny katakan, saya sudah 2 hari tidak tidur. Dan saya kira ini satu perjuangan dan selamat boleh melewati itu. Dan saat ini bisa mengikuti tahap akhir ujian promosi. Nah, Promovendus tentu saya komen sedikit bahwa ini juga menjadi semacam kritik terhadap gereja. Hasil penelitian ini kenapa? Karena secara ideal sebenarnya kita tidak perlu ada manajemen konflik di gereja, karena tentu gereja itu seharusnya menjadi tempat damai sejahtera. Tapi di satu sisi kemudian kita melihat bahwa konflik-konflik gereja ini penyelesaiannya kadangkala justru meniru cara-cara sekuler ya, sampai masuk pengadilan dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi kritik terhadap upaya-upaya manajemen konflik yang dilakukan oleh gereja pada hari-hari ini. Nah, yang menarik di sini saya melihat bahwa Pak Denny mengambil Aristoteles ya, teori Aristoteles yang notabene sebenarnya tidak memasukkan spiritualitas di dalam situ. Nah, tetapi kemudian bisa mendialogkan antara teori ini dengan nilai-nilai Alkitabian. Ya, ini satu hal yang menarik dan saya kira ini menjadi juga kebaruan daripada atau pengembangan dari teori ini. Nah, kita berbicara soal implementasi, ada 2 hal yang saya ingin dengarkan dari Pak Denny. Yang pertama, konteks di mana penelitian ini kan berbicara Luwu itu secara historis punya sejarah panjang konflik, baik itu konflik keagamaan maupun juga masyarakat. Nah, bagaimana ke depannya Pak Denny nanti gagasan ini bisa diimplementasikan secara luas. Jadi langkah-langkah apa nanti yang bisa ditempuh untuk itu. Kemudian yang kedua, soal legalitas gereja. Ya, saya tahu bahwa ada gereja-gereja yang begitu susah untuk kemudian menerima gagasan-gagasan yang baru. Nah, taruhlah dalam konteks gereja Pak Denny sendiri, langkah-langkah konkret apa yang nanti bisa diambil untuk mendapatkan legalitas bahwa inilah model yang kita bisa terapkan di dalam manajemen konflik dalam gereja. Ya, barangkali bisa ditanggapi. Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih kepada maha terpelajar Bapak Dr. Armin Sukri MTH
kalau memperhatikan apa yang disebutkan tadi, bahwa memang Luwu ini memiliki budaya yang berbeda dan juga sejarah konflik yang cukup panjang. Bukan hanya untuk kalangan atau di lingkungan sosial, tetapi juga dalam gereja. Kami menemukan beberapa gereja yang berkonflik, yang kemudian terjadi perpecahan, dan kemudian pendetanya diusir dan lain sebagainya. Kami sudah mengkomunikasikan dengan beberapa gereja, antara lain gereja Luwu, Gepil, Gereja Protestan Indonesia Luwu, salah satunya, yang siap untuk menerima konsep ini, untuk kemudian diseminarkan dalam gereja mereka dalam pertemuan wilayah setelah acara ini selesai. Mereka siap, sekalipun memang ada beberapa hal yang mereka tidak terima, seperti kesulitan untuk bagaimana caranya memaafkan, bagaimana caranya mengkomunikasikan sesuatu sehingga itu dapat berjalan dengan baik. Tetapi ketika saya menyampaikan kepada ketua BPS, yang mungkin disebut seperti itu, dari Gereja Protestan Indonesia Luwu, mereka katakan ini sesuatu yang baru. Sehingga mereka berharap bahwa apabila hal ini diterapkan, maka atau hal ini diaplikasikan di dalam gereja mereka, maka diharapkan gembala-gembala mampu untuk mengelola konflik dengan jemaat atau dengan sesama hamba Tuhan sehingga tidak terjadi perpecahan. Nah, dari apa yang kami sampaikan, langkah-langkah yang kami lakukan, yaitu salah satunya adalah kami akan melakukan pendekatan kepada pemimpin-pemimpin gereja yang kami sebutkan. Ada sekitar 12 gereja yang masuk di dalam penelitian kami, baik dari karismatik, Pantekosta, dan juga Protestan. Dan memang untuk masuk ke gereja-gereja yang lebih tua seperti Gereja Toraja ini memang agak sulit. Tetapi kami sudah mencoba untuk mengkomunikasikan sebagai salah satu ketua bidang pelayanan Forum Kerjasama Gereja-Gereja, dan juga mengkomunikasikan dengan Bimas Kristen Kabupaten Luwu, dan mereka siap untuk memfasilitasi, mengumpulkan pendeta-pendeta, khususnya pemimpin-pemimpin, dan kami memaparkan apa yang kami dapatkan dari hasil penelitian ini. Demikian langkah-langkah yang kami akan lakukan selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi bukan hanya nanti produk berupa buku ya, tetapi ada pendekatan-pendekatan, Baik. Seminar ya, pelatihan dan sebagainya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya kembalikan kepada Ketua Dewan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Penguji kelima merangkap ko-promotor Bapak Dr. Armin Sukri MTH. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian kita saksikan presentasi ringkasan disertasi dari Promovendus Deni Rope dan juga jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan para dewan penguji pada kesempatan sore ini. Dan saya kira informasi yang diberikan itu memang adalah informasi-informasi yang digali dari hasil research Promovendus. Dalam hal ini sebuah upaya kreatif seperti disampaikan ko-promotor tadi. Upaya yang kreatif bagaimana meminjam sebuah konsep yang ya kita bisa sebut umum, ya, konsep yang umum dari seorang filosof, kemudian itu dikolaborasikan dengan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Alkitab tentunya. Dan kemudian setelah itu ini yang dikembangkan modelnya untuk manajemen konflik. Dan ya tentu kita nantikan bukunya Pak Deni. Siap. Gitu ya. Siap. Dan kita tentu tunggu juga, kita nantikan juga bagaimana hal ini selanjutnya. Tentu studi doktoral ini sebuah studi yang berat, tetapi keberhasilannya tidak hanya sampai promosi, namun keberhasilannya adalah karena ada sebuah beban baru sekaligus merupakan sebuah tanggung jawab moral ketika kita sampai pada jenjang-jenjang pendidikan doktoral yang dalam istilahnya disebut kelompok maha terpelajar. Dan tentu ini akan menjadi sebuah tantangan berikutnya. Nah, sebelum duduk
saya lihat ini ada dukungan luar biasa. Saya lihat ada istrinya Pak Denny juga di sini ya. Nah, boleh berdiri bersama anak-anak Ibu? Hadir bersama anak ya? Oh, yang satu sudah turunnya. Ini istri Pak Denny. Terima kasih karena sudah banyak berdoa pasti. Ya, Tapi mungkin juga banyak berpuasa. Karena banyak anggaran yang harus lari ke dukungan studi Pak Denny selama studi. Nah, tapi mungkin yang di depannya juga orang tua, ya tadi dalam jabatan gereja, tapi sekaligus Pak Joni bersama Ibu juga adalah mertua dari Pak Denny ya. Bisa berdiri juga Pak? Ya. Dan semua jemaat yang hadir dari GPDI silakan. Dukungan keluarga Pak Denny, ya silakan berdiri. Oke, terima kasih ya sudah hadir dalam acara ini. saya boleh minta izin Pak Ketua Ya. Sidang, saya tutup dengan pantun. Oh, masih mau tutup ya? Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya tutup dengan pantun karena saya lihat kita sudah mulai lemah. Buah manggis, buah markisa. Cakep. 2,5 tahun penuh kisah. Dosen-dosen STFT Jeffrey memang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk pantunnya. Saya kurang siap berpantun jadi saya belum balas Pak. Baik, silakan Promovendus kembali ke tempat yang sudah disediakan. Terima kasih Pak. Demikian juga para Dewan Penguji, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan karena waktunya masih ada Bapak Ibu, kita break sejenak. Boleh ambil waktu 10 hingga jam 12.15 ya. Kita lebih awal nanti kita ambil waktu lebih awal mulainya sedikit ya. Biar kita lebih cepat juga selesai. Tapi boleh break dulu sampai jam jam 2.15 ya. Sambil ada yang mau ke belakang, sambil Promovendus selanjutnya mempersiapkan diri untuk selanjutnya. Terima kasih.
Berita acara ujian promosi doktor pada hari ini Senin tanggal 16 Juni 2025 pukul 14.19 WITA bertempat di gedung Chapel Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar diadakan ujian promosi disertasi untuk mahasiswa, promosi doktoral untuk mahasiswa nama Sakaria NPM 210161114 program doktor teologi, konsentrasi mayor teologi praktika, konsentrasi minor teologi pastoral dengan judul disertasi pengembangan model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual sebagai upaya peningkatan karakter pemimpin dalam menghadapi tantangan teknologi digitalisasi di GKI Kota Pontianak. Saya persilakan Promovendus Sakaria untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Berikut komposisi Dewan Penguji dan saya silakan kepada Dewan Penguji untuk mengambil tempat. Penguji pertama merangkap ketua yang maha terpelajar Bapak Dr. Ivan T.H.J. Weisman M.Hum. Penguji kedua merangkap anggota yang maha terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH. Penguji ketiga merangkap anggota yang maha terpelajar Ibu Dr. Sarce Rianhana MTH. Penguji keempat merangkap promotor yang maha terpelajar Dr. Robi Panggara. Penguji kelima merangkap kopromotor yang maha terpelajar Bapak Dr. Armin Sukri MTH. Ya, ini tidak sama dengan Promovendus pertama datang rombongannya karena masih wilayah Sulawesi Selatan. Kalau yang ini jauh-jauh dari kota Pontianak, wilayah barat tapi sangat barat. Begitu ya, sangat barat maksudnya sangat ke barat. Pontianak. Tapi sudah datang jauh-jauh, tentu bagi keluarga dan pimpinan organisasi yang hadir secara virtual, terima kasih untuk mempercayakan Pak Sakaria mengambil studi di kampus kami, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar. Berikut saya beri kesempatan kepada Promovendus Sakaria untuk menyampaikan ringkasan disertasinya dalam waktu 10 hingga 15 menit. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan T.H.J. Weisman M.Hum selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Tri Supartini MTH selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Sarce Rianhana MTH selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara MTH selaku Penguji Promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Armin Sukri MTH selaku penguji kopromotor. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi doktor teologi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Kepemimpinan Kristen Berbasis Spiritual sebagai upaya peningkatan karakter pemimpin dalam menghadapi tantangan teknologi digitalisasi di GKI Kota Pontianak. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang kurikulum vitae. Saya dilahirkan di Manding tanggal 2 Agustus 1985. Riwayat pendidikan yang saya tempuh, S1 saya ambil di STT Jeffrey Jakarta pada tahun 2012 dan S2 saya ambil di Sekolah Tinggi Teologi Pontianak pada tahun 2016. Pelayanan saya atau karir yang sedang saya jalani, yang pertama
2016 sampai sekarang saya menjabat sebagai pekerja GKI, secara khusus di GKI Daerah Pontianak sebagai bendahara daerah. Sekarang sudah menjalani 2 periode di sana. Dan sampai sekarang menjadi dosen tetap di STT Pontianak dan menjadi dosen aktif. Baik, yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yaitu pengembangan model kepemimpinan. Ini merupakan pengembangan model kepemimpinan sebelumnya yang memang lebih cenderung kepada model kepemimpinan situasional yang kurang relevan dengan fakta yang sedang dihadapi oleh gereja pada saat ini, secara khusus di GKI Daerah Pontianak. Misalnya seperti kepemimpinan di GKI Kota Pontianak sudah mulai memasuki tahap peralihan kepemimpinan. Di situ. Yang kedua, kepemimpinan di GKI Daerah Pontianak menghadapi situasi yang sangat kompleksitas sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang terjadi pada setiap aspek kehidupan jemaat. Dan yang ketiga, kepemimpinan di GKI Daerah Pontianak sedang melayani generasi yang berbeda. Maka figur kepemimpinan atau figur pemimpin yang dapat menjembati 2 generasi ini sangatlah diperlukan. Kompleksitas yang dihadapi oleh semua organisasi secara umum dan secara khusus di GKI Gereja Pontianak memerlukan model kepemimpinan yang relevan, yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Misalnya kepemimpinan yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kecerdasan spiritual, yang memiliki kebiasaan seperti mengandalkan doa, membaca firman Tuhan, ini sangat diperlukan. Yang kedua, kepemimpinan yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, misalnya ditandai dengan integritas, kasih, dan tegas dalam mengambil keputusan demi keputusan organisasi, kepentingan organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan yang memiliki otoritas rohani, kapasitas memimpin, secara khusus dalam konteks perkembangan teknologi digital. Secara teori, hubungan kepemimpinan dan spiritual, saya mengambil dari apa yang telah dikembangkan oleh Alan Nelson. Ya. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses sosial di mana orang mempengaruhi individu-individu sehingga mereka dapat mengatur dan membantu orang itu untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai kalau tidak demikian. Itu yang dikatakannya, dan menekankan 4 hal penting. Yang pertama, kepemimpinan berkaitan dengan hubungan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Kepemimpinan tidak begitu menekankan kepada apa yang dicapai, namun bagaimana hal itu dicapai. Dan pemegang sesungguhnya kekuasaan adalah mitra atau para pengikut, bukan pemimpin. Dan yang keempat, kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh organisasi yang mendambakan perubahan. Berikutnya dari penegasan dari Jos Barna, jadi tidak ada yang lebih penting daripada kepemimpinan. Ini menegaskan beberapa hal penting. Yang pertama, institusi apapun pasti memerlukan praktek kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kebutuhan bagi keluarga, gereja, lembaga lainnya untuk mencapai setiap rancangan organisasi. Nah, masalah yang kerap muncul di gereja, sebenarnya gereja perlu kepemimpinan atau figur yang penuh hikmat Allah memimpin gereja untuk mencapai tujuan dari gereja. Nah, berdasarkan teori, maka desain produk kepemimpinan Kristen berbasis spiritual, penelitian ini lebih fokus menekankan kepada prinsip-prinsip kepemimpinan seperti bagaimana pemimpin itu memulai kepemimpinannya dengan panggilan sebagai seorang pemimpin, pemimpin yang memiliki visi, secara khusus visi kepemimpinan rohani, dan bagaimana pemimpin itu diarahkan untuk mampu menerapkan kepemimpinan atau fungsi kepemimpinan dalam konteks kepemimpinan rohani, dan bagaimana pemimpin dapat memimpin dengan melandaskan kasih Kristus dalam setiap tindakannya, dan memimpin dengan ketaatan kepada organisasi, serta memimpin dengan prinsip melayani, dan sebagai tujuan tertingginya adalah untuk
memuliakan Allah tentunya. Ini adalah konsep dari kepemimpinan yang dikembangkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, hal yang enak dicapai juga adalah peningkatan karakter dari pemimpin itu. Nah, bagaimana caranya? Robert Clinton menyebutkannya sebagai faktor peningkatan karakter, sebagai proses pembentukan batiniah yang merupakan fase dasar dari pembentukan karakter pemimpin, yang menekankan 3 proses penting. Yang pertama adalah seorang pemimpin haruslah melewati proses ketaatan. Hal ini penting untuk pemimpin lebih taat supaya dia dapat mempengaruhi orang lain untuk taat. Yang kedua adalah proses integritas. Nah, ujian integritas ini sangat penting. Biasanya ini digunakan oleh Allah untuk menilai keinginan dari seorang pemimpin. Yang ketiga yang penting juga adalah proses pengujian firman. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan menerima kebenaran dari Allah untuk membentuk otoritas rohani yang merupakan dasar dari pengaruh rohani dari seorang pemimpin. Untuk mencapai ini semua, maka metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development, atau yang lebih kita kenal dengan R&D, yaitu penelitian dan pengembangan. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang diadopsi adalah langkah penelitian yang dikembangkan oleh Sugiono. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 7 langkah. Yang pertama analisis, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi produk, uji coba produk, dan implementasi produk. Sebagai hasil dari penelitian ini, pengembangan model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual bertujuan untuk menghasilkan produk kepemimpinan yang valid, praktis, dalam penerapan serta efektif bagi peningkatan karakter pemimpin dalam konteks perkembangan teknologi digitalisasi. Nah, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pemimpin atau gembala yang ada di Kota Pontianak, mereka mengakui kesulitan dalam menjalani kepemimpinan oleh karena belum ada panduan yang memadai sebagai panduan khusus bagi para pemimpin. Berikutnya, untuk memastikan produk ini adalah produk yang valid, maka produk model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual sudah melalui proses validasi dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, validasi terhadap isi materi model dilakukan oleh 2 ahli, yaitu promotor dan kopromotor. Yang kedua, validasi terhadap model dan instrumen penelitian dilakukan oleh 2 validator yang ditentukan oleh pihak kampus. Yang ketiga, dilakukan revisi. Nah, revisi ini model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual dan instrumen penelitian berdasarkan saran ahli dan validator, sehingga model dan materi atau isi model dinilai sangat relevan serta dinyatakan layak oleh ahli dan validator untuk digunakan sebagai salah satu model kepemimpinan. Yang berikutnya, aspek yang perlu diketahui juga adalah aspek kepraktisan dan keterlaksanaannya. Hal ini untuk sementara dapat diketahui dari hasil pelatihan, yang setelah pelatihan disebarkan angket evaluasi, wawancara, dan lembaran kerja pemimpin. Yang pertama, pemahaman pemimpin terhadap model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual memperoleh interval skor 9 sampai 100 mencapai level kompetensi C6, atau pemimpin dapat mengkreasikan, memberikan jawaban yang relevan, menjelaskan hal ini menjelaskan bahwa pemimpin dapat memahami model kepemimpinan dengan sangat baik. Nah, penerapannya model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual dari 9 gereja yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya, ada 2 gereja yang memang secara nyata menerapkan model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual. 3 menit lagi. Ya, hal berikutnya adalah keefektifan model. Yang pertama, keefektifan model dapat dianalisis secara kuantitatif. Secara umum, pemimpin yang menerapkan model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual cenderung memiliki karakter yang lebih kuat, ditandai dengan integritas yang tinggi, dan mampu memimpin dengan sangat efektif. Dan yang kedua, dapat dianalisis secara kuantitatif berdasarkan hasil uji F. F hitung itu adalah 90,18 dan F tabel itu 3,18, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0 dan lebih kecil daripada 0,5. Artinya model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual dan tantangan teknologi digitalisasi jika diuji secara bersama
berpengaruh terhadap variabel upaya peningkatan karakter pemimpin. Nah, jika pemimpin menerapkan model pemimpin Kristen berbasis spiritual mampu menghadapi tantangan teknologi digital, maka terjadi peningkatan karakter. Nilai koefisien determinasi atau L-square sebesar 77,6. Peningkatan karakter pemimpin ditentukan oleh model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual dan tantangan teknologi digital. Sedangkan sisanya ada 22,4 dipengaruhi oleh variabel lain yang tentunya tidak diteliti pada penelitian ini. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu manfaat kepemimpinan Kristen berbasis spiritual bagi gembala. Nah, hal ini dapat dilihat dari model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual adalah merupakan model panduan yang jelas bagi para gembala dan dalam proses kepemimpinan di GKI Daerah Pontianak. Nah, model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual sangat relevan diterapkan dalam konteks perkembangan teknologi digital. Nah, pemimpin di GKI Pontianak cenderung memiliki spiritualitas dan karakter yang kuat dengan indikator ketaatan, integritas, dan kesukaan kepada firman Allah yang merupakan sumber otoritas rohani dan kapasitas pemimpin dalam lingkup kepemimpinan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Promovendus Zakaria. Dan selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Saya persilakan yang pertama Ketua Penguji yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan THJ Wisman M.Hum. Ya, yang Maha Terpelajar Dr. Robi Panggara. Kepada Promovendus, ya, dalam penelitian ini mengenai peningkatan karakter itu disebutkan bahwa pada tabel, ya, butir kuesionernya mengukur tingkat pemahaman pemimpin terhadap upaya peningkatan karakter. Lalu kemudian dari hasilnya, ya, bahwa tentang pemahaman pemimpin peserta pelatihan terhadap upaya peningkatan karakter dipahami dengan baik oleh peserta pelatihan. Ya, jadi untuk karakter di sini mengukur pemahaman, ya. Dalam Alkitab kita banyak melihat bagaimana orang Farisi, orang Yahudi paham kitab suci. Paham apa kata kitab suci tentang Mesias. Tapi ketika Yesus datang, mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka menolak, ya, Yesus sebagai Mesias. Ya, jadi perlu, ya, bagi kita untuk, ya, bagaimana pemahaman ini, ya, tentang karakter tidak sampai pada kita paham apa itu karakter. Sehingga tidak seperti orang Farisi itu paham siapa itu Mesias, paham apa kata kitab suci tentang Mesias, tetapi tetap tidak percaya Yesus adalah Mesias. Jadi apa yang masih perlu untuk dibuat selanjutnya setelah para pemimpin ini yang ikut pelatihan paham tentang karakter itu, supaya mereka juga sungguh-sungguh menghidupi karakter itu. Silakan. Baik, terima kasih yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Ivan Wisman M.Hum. Dalam hal ini untuk memperjelas apa yang saya tulis di disertasi ini secara khusus, bagaimana karakter itu dapat dipahami dengan baik oleh para pemimpin yang memang secara khusus sudah mengikuti pelatihan yang dilakukan dalam penelitian ini.
secara teori yang seperti tadi yang saya sudah ungkapkan, bahwa Robert Clinton menekankan 3 hal penting untuk seseorang dapat memiliki karakter yang kuat dan baik. Pertama, di dalam pelatihan itu memang lebih fokus ke sini, ke materi ini, yaitu peningkatan karakter. Robert Clinton mengatakan bahwa harus ada proses pengujian ketaatan dari seorang pemimpin. Ya, tentu ketaatan di sini juga di bagian lain saya singgung juga, tidak hanya dapat dilakukan ketika seorang pemimpin itu berada di dalam kesendiriannya. Dan hal ini juga harus dibuktikan oleh seorang pemimpin ketika dia ada di dalam sebuah lingkaran organisasi. Yang artinya saya singgung di situ, dia juga harus taat kepada organisasi di mana dia ada. Nah, tentu ini menjadi masalah di dalam kepemimpinan atau di dalam pelayanan yang sedang ada di GKI daerah Pontianak. Nah, bagaimana supaya dia menjadi taat? Ya, sudah diingatkan oleh Robert Clinton berdasarkan teori ini. Jadi seorang pemimpin dia harus memulai ketaatannya dulu. Nah, hal ini ketika dia menjadi pemimpin, ini adalah kekuatan yang pemimpin miliki untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu menjadi taat juga, begitu, baik kepada aturan-aturan yang ada di dalam organisasi dan mungkin kepada Tuhan juga, seperti itu. Yang kedua, yang dapat dilakukan ya perlu dipromosikan adalah bagaimana seorang pemimpin itu memiliki pernah melakukan atau pernah melewati proses pengujian integritas. Nah, ujian ini penting bagi seorang pemimpin. Nah, terkadang memang kalau dalam konteks di kami di GKI daerah Pontianak itu Pak, jadi pemimpin itu biasanya karena di gereja itu banyak gereja tetapi yang pelayanan sedikit, begitu ya. Nah, oleh sebab itu mereka menjadi pemimpin, menjadi gembala hanya karena SK yang dikeluarkan oleh daerah. Nah, hal ini tentu memang mereka belum melewati proses ini, pengujian integritas ini. Nah, integritas ini penting mereka rasakan ujiannya supaya apa? Supaya juga mereka diketahui, begitu, karakternya seperti apa. Nah, dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Robert Clinton ini, bahwa Allah juga menilai karakter, keinginannya untuk menjadi seorang pemimpin. Apa sebenarnya motifnya, apa tujuannya. Dan hal berikut yang perlu juga dan digaungkan juga pada saat pelatihan itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu harus melewati proses pengujian firman. Nah, seorang pemimpin yang harus memiliki kemampuan menerima kebenaran dari Allah untuk membentuk otoritas rohaninya. Ya, nah hal ini sangat penting. Disinilah letak dari keunikan dari kepemimpinan model kepemimpinan ini berbasis spiritual. Bahwa pemimpin itu tidak hanya mempunyai kapasitas untuk dia memimpin, tetapi dia juga memiliki otoritas rohani dalam rangka mempengaruhi orang lain. Nah, di mana dia dapatkan itu? Dia dapatkannya tentu dari proses pengujian firman ini. Nah, hal ini tentu dalam konteks pada masa ini sangat mudah sekali didapatkan. Ya, biasanya sambil mengerjakan sesuatu, kita tidak harus hanya duduk membaca Alkitab, tetapi kita bisa gunakan audio atau Alkitab audio. Kita dengarkan seperti itu. Nah, ini sangat membantu sekali fasilitas itu. Demikian yang dapat saya jelaskan. Ya, terima kasih untuk jawaban yang disampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Yang Mata Pelajar Dr. Robi Panggara. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Ivan THJ Wisman M.Hum. Kita lanjutkan kepada penguji kedua yang maha terpelajar, Ibu Dr. Tri Supartini MTH. Terima kasih Ketua Penguji. Saya mau bertanya kepada Promovendus Sakaria. Di buku ringkasan ini halaman 47 dikatakan dalam kesimpulan
bahwa kepemimpinan Kristen berbasis spiritual memiliki tingkat efektivitas, dan di kalimat terakhir dikatakan bahwa peningkatan. Jadi kita tahu bahwa ada peningkatan 90 sampai 100 untuk semua variabel. Peningkatan ini menegaskan keefektifan dan dikatakan Kristen berbasis spiritual efektif diterapkan oleh pemimpin gereja. Pertanyaan saya adalah bagaimana contoh-contoh yang yang sudah dilakukan dalam pengamatan atau dalam wawancara oleh peneliti bahwa benar, karena ini bicara karakter. Karakter itu tidak hanya sekali dan tidak secepat untuk diamati peningkatannya. Karakter itu membutuhkan waktu yang lama dalam pemrosesannya untuk menjadi sebuah karakter. Nah, bagaimana peneliti memberikan ini keefektifan melalui contoh-contoh yang mungkin sudah dilihat di dalam penelitian ini, melalui penelitian dengan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan. Yang berikut pertanyaan saya adalah, semua kita berharap lewat metode R&D, kita berharap semua ada novelty, ada kebaruan, ada produk yang dihasilkan karena ada uji produk. Nah, pertanyaannya, produk apa yang sudah dihasilkan melalui penelitian ini, atau sedang dikerjakan, atau seperti apa yang menjadi produk? Kalau dikatakan bahan pelatihan, seperti apa draft pelatihan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Tri Supartini MTH atas pertanyaannya. Memang berkaitan dengan peningkatan karakter ini tidaklah seperti membalikan telapak tangan begitu ya. Tetapi dari beberapa hal yang saya temukan di lapangan, secara khusus dalam hal ini memang peningkatan di sini adalah yang pertama Bu, itu pemahaman pemimpin ya, terhadap, karena ini diteliti waktu pas pelatihan. Jadi yang pertama adalah pemahaman pemimpin terhadap model itu Bu, model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual. Nah, berdasarkan fakta yang ada ya, terkait dengan pemahaman ini memang dikorelasi dengan jawaban hasil wawancara itu ya, di 9 gereja, yaitu ada di Kota dan Kuburaya ya, hanya 2 gereja ya, yang memang sudah secara nyata menerapkan model ini, secara khusus menghubungkannya ya dalam hal misalnya penggunaan ya, karena ini juga ada kaitannya dengan situasi yang sedang dihadapi oleh gereja, yaitu perkembangan teknologi digital itu. Nah, hanya 2 gereja yang sudah secara nyata menurut peneliti menerapkan model ini, dan itu dinyatakan oleh 2 gembala ini. Ketika diwawancara mereka menyatakan bahwa model ini cocok ya, cocok untuk diterapkan pada era ini begitu. Nah, itu yang pertama. Baik, terkait dengan karakter. Nah, hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, memang tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan ketika mereka setelah mengikuti pelatihan lalu mereka langsung berubah karakternya. Nah, ini tentu menjadi PR kami juga yang ada di sana, dan memang dari hasil pelatihan ini, karena salah satu materi yang disampaikan adalah bagaimana pemimpin itu dapat memanfaatkan fasilitas digital itu dengan baik dalam hal berkomunikasi, baik dalam hal menyampaikan khotbah, baik dalam hal mengarsipkan semua dokumen-dokumen gereja. Nah, dalam hal itu contohnya misalnya dalam hal berkomunikasi sudah mulai kelihatan
ya di grup-grup WA itu sudah mulai ada perubahan itu menurut saya. Kalau dulu Bu, ini mohon maaf, memang apa yang diteruskan orang yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya, begitu ya. Nah hal ini dipikirkan ulang oleh pengirim pesan itu, oh ternyata ini tidak baik, begitu. Termasuk misalnya stiker apa segala. Nah hal ini kan adalah output dari karakter seseorang. Ketika dia terbiasa melakukan itu, dia tidak mikir panjang, maka hal itu akan langsung diteruskan dia dengan hal-hal yang kurang bagus, dan mungkin itu mungkin bagi dia itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi bagi orang lain itu tidak biasa. Itu misalnya dalam hal karakter. Artinya bahwa para gembala ini mereka sudah memiliki kesadaran minimal, begitu ya. Dalam hal itu, dalam memposting segala sesuatu, mereka sudah memiliki kesadaran akan bahwa yang diposting mereka itu sungguh-sungguh ada nilai asas manfaatnya, begitu ya, untuk pelayanan maupun untuk diri mereka sendiri dan bahkan untuk orang lain, begitu. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, baik. Yang kedua Bu, saya akan jawab ya terkait dengan produk apa yang telah saya persiapkan, begitu ya. Seperti yang Promopendus yang tadi yang ketiga sampaikan, memang sudah dalam rancangan Bu. Ini akan menjadi sebuah minimal buku, begitu ya. Karena saya juga seorang dosen, ya, seorang dosen yang tentunya nanti saya sudah komunikasi dengan salah satu percetakan, ya, ini akan dicetak. Ya, satu preambel itu sudah saya hitung minimal ada 2 buku di situ, ya bisa dicetak. Jadi untuk sementara bentuknya hasil dari model ini adalah rancangan Bu, rancangan atau panduan kepemimpinan bagi para gembala yang ada di GKI daerah Pontianak. Demikian Bu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Baik, terima kasih Ibu Dr. Tri Supartini. Selanjutnya kita ke penguji ketiga yang maha terpelajar, Ibu Dr. Sarja Rian Hana, MTH. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ketua Sidang. Bagi saya, Promovendus, puji Tuhan berada pada situasi saat ini atau sudah sampai pada tahap ini. Mohon penjelasan saja bahwa sebenarnya tantangan teknologi digitalisasi di Kota Pontianak itu bagi karakter pemimpin apa ya? Sudah. Ya, itu dulu. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Sarja Renhana atas pertanyaannya. Saya pikir ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, terkait dengan digitalisasi, ya, tantangan kepada karakter pemimpin yang ada di GKI daerah Pontianak. Yang pertama itu karena bicara tentang karakter tentu adalah kemampuan dari seseorang ya untuk melihat atau membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya berkaitan dengan teknologi, perkembangan teknologi digitalisasi ini, ya ada hal-hal yang memang menjadi aspek negatif Bu, dari teknologi digital ini. Nah, kalau pemimpin belum siap untuk menerima perkembangan ini, ya, karena memang memberikan kemudahan-kemudahan tertentu, ya, misalnya contoh, ya, hari ini kalau saya mau khotbah, ya, saya tinggal duduk, datang, saya tinggal ketik, ya muncul khotbahnya itu Bu di
HP saya, bisa. Nah, tetapi pertanyaannya apakah itu baik atau tidak, kan begitu dia. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri dalam hal tersebut. Nah, oleh sebab itu seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan ini, seperti yang dari awal saya sampaikan, memang harus memiliki karakter kuat, ya, integritas yang tinggi. Artinya baik yang dia tampilkan di hadapan orang isi khotbahnya atau yang dia kerjakan dalam waktu kesendiriannya tentu selaras, ya, tentu sejalan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, begitu. Dan oleh sebab itu saya pikir ada dua aspek penting ini yang perlu dipikirkan oleh gembala, dan ini menjadi tantangan juga. Mungkin juga bagi saya dan mungkin juga bagi mereka. Mana yang saya harus ambil, begitu? Apakah saya memanfaatkannya secara masif dan tidak bertanggung jawab untuk hal itu? Yang penting saya bisa khotbah di sana kemari, begitu ya, dengan cara ini. Ataukah saya memanfaatkan itu untuk kepentingan organisasi dan secara beretika, begitu, dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu Bu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi karakter yang dimaksud itu ya, bagaimana para pemimpin menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Begitu ya? Ya. Oke, terima kasih untuk Promovendus. Selanjutnya, ketika Promovendus melakukan pelatihan kepada para pemimpin yang ada di Pontianak, pemimpin di sini gembala atau semua pemimpin ya? Gembala dan BPJ yang hadir waktu itu. Oke. Di indikator yang mana dalam model kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap ujian firman, ujian integritas, ujian ketaatan? Ya, tolong dijelaskan bagian mana yang paling signifikan dan bagian mana yang paling rendah. Alasannya tolong Promovendus jelaskan atau hasil observasinya. Baik, terima kasih untuk tambahan pertanyaannya. Terkait dengan proses yang saya ambil dari teorinya Robert Clinton, ya, yaitu proses pengujian ketaatan, proses pengujian integritas, dan proses pengujian firman. Yang kurang berdasarkan hasil angket, evaluasi, dan lembaran kerja pemimpin itu di bagian dua nomor di atas, yaitu pengujian ketaatan dan pengujian integritas. Di situ mereka agak rendah jika dinilai secara kuantitatif seperti itu. Nah, kalau yang ujian firman ini mereka sepertinya sudah menjadi pakar di bidang itu, gitu ya. Dan mereka bisa menjelaskannya, kapan mereka harus membaca firman, kapan mereka harus mempraktekkannya, menerapkannya. Ya, kapan mereka harus membiasakan diri di situ. Ini adalah sepertinya sudah terbiasa sekali mereka melakukannya. Nah, untuk ketaatan di sini agak rendah ininya, hasilnya. Entah apa yang mempengaruhinya, tapi yang dapat saya jelaskan bahwa di sini ada agak rendah ketaatan ini waktu pas dinilai. Mungkin ya ini dipengaruhi pemahaman pemimpin terhadap proses ujian ini. Itu yang pertama. Dalam hal integritas juga saya melihat bahwa itu juga rendah Bu hasilnya. Ya, integritas itu rendah.
Tapi ujian ini atau proses ini adalah dilakukan terhadap tadi gembala dan BPJ. Nah, kemungkinan ya yang menjawab rendah atau yang memilih, ada juga yang memilih ragu-ragu di situ, ya, ada juga yang memilih ya tidak setuju, mungkin tadi karena pemahaman mereka terhadap proses ini, ya. Kalau dia gembala, saya pikir, saya lihat juga karena saya pakai Google Form waktu mengumpulkan data itu, ya, yang secara khusus angket, saya lihat namanya dan mereka memilih sangat tinggi di bagian itu. Mereka sangat menyadari. Mungkin ini adalah para BPJ yang mereka belum memahami sepenuhnya bagaimana proses peningkatan karakter itu. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih untuk Promovendus. Seperti yang tadi dikatakan, mungkin saja mereka tidak mengerti soalnya, tidak mengerti apanya, jadi jawabannya seperti itu ya. Kalau menurut pembicaraan tadi. Tapi para gembala mengerti soal integritas. Karena di penjelasan sini integritas adalah inti dari karakter. Ya. Dan saya lihat hasilnya bagus. Jadi mungkin ada penjelasan-penjelasan lain setelah ini. Ya. Iya, saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih kepada penguji ketiga Bu Dr. Sarce Rien Hana. Promovendus, saya juga ingin mengajukan pertanyaan sekaligus meskipun sebagai penguji promotor ya. Tentu sudah banyak berinteraksi selama penulisan, tetapi dalam hal ini, dalam ujian ini tentu ada informasi-informasi yang perlu juga disampaikan kepada hadirin sekalian dan kepada publik tentunya tentang apa yang telah dikerjakan. Nah, saya ingin lebih praktis. Pertama, berikan contoh kasus di mana model ini berhasil mengatasi dilema digital, karena kan tadi menyoroti tantangan digital. Ya. Jadi berikan contoh kasus di mana model ini berhasil mengatasi dilema digital. Dilema digital misalnya hoax, polarisasi, dehumanisasi, ini kan banyak sekarang menjadi isu yang memberikan dampak tapi menggunakan digital. Lalu hal kedua adalah apa strategi yang Promovendus usulkan agar GKII dapat menginternalisasi dan menskalakan model ini tanpa ketergantungan pada peneliti. Gitu ya. Jadi ini sudah diteliti dalam konteks yang khusus di sana. Nah, bagaimana ini mereka bisa internalisasi sendiri, nanti kan ada hasilnya, apalagi ada buku yang nanti akan dicetak juga. Nah, bagaimana model ini bisa diadaptasi oleh gereja yang ada di sana tanpa ketergantungan. Kalau kemarin kan memang itu masih proses penelitian, diseminarkan akan oleh peneliti sendiri karena masih ada tujuan untuk mengukur. Nah, sekarang ketika diserahkan kepada pihak gereja misalnya, apa strategi yang diusulkan, sehingga andai kata juga ada gereja lain yang mau, mereka juga bisa mengulangi dengan menggunakan strategi yang sama untuk menggunakannya, gitu ya. Jadi pertama saya ulangi contoh kasus di mana model ini berhasil mengatasi dilema digital. Yang kedua adalah strategi yang diusulkan agar GKI dapat menginternalisasi dan menskalakan model ini tanpa ketergantungan pada peneliti. Demikian. Baik, terima kasih Yang Maha Terpelajar Bapak Dr. Robi Panggara atas pertanyaan yang sangat aplikatif. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dari 9 gereja itu ada 2 sampel gereja yang secara khusus dapat mengintegrasikan pelayanannya dalam konteks perkembangan teknologi digital. Mereka dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dari digitalisasi itu untuk mengembangkan atau sebagai penunjang pelayanan yang dilakukan
oleh mereka. Secara khusus dalam 2 gereja ini, yang pertama yang mereka lakukan, bagi 2 gereja ini teknologi digital itu merupakan berkat yang tak terhingga bagi mereka. Ya, contoh, mereka bisa mengadakan ibadah online, ya, dan itu bisa disaksikan oleh orang di seluruh dunia ini. Nah itu, baru 2 gereja ini yang sudah melakukan hal tersebut. Ya, saya pikir ini menjawab masalah di situ, ya, karena memang terkadang ada jemaat yang berpergian ke luar kota, begitu. Dengan adanya fasilitas ibadah online, mereka dimanapun, kapanpun mereka dapat mengikutinya. Itu pertama. Yang kedua, contoh kasusnya adalah penggunaan atau pemberian persembahan, gitu ya. Nah, tapi yang pemberian persembahan ini hanya 1 gereja yang sudah menggunakan itu, secara khusus gereja Kemah Injil ya. Nah, jadi di gereja ini, gereja yang satu ini, mereka sudah menggunakan fasilitas QRIS atau QRIS. Ya. Jadi ketika jemaat ingin memberikan persembahan, mereka tidak perlu lagi harus membawa uang cash, gitu. Tetapi dapat menggunakan fasilitas itu. Dan ini terbukti, saya sebagai bendahara daerah saya melihat dan saya mengkajinya, ya, bagaimana efektivitas penerapan itu, begitu. Dan secara kuantitas itu meningkat, ya, pendapatan gereja itu, ya, dari yang sebelumnya mungkin hanya berkisar berapa, tapi berikutnya setelah menggunakan fasilitas itu, karena jadi berikutnya memang meningkat luar biasa. Karena begini, orang kalau menggunakan atau kirim via transfer tidak mungkin memberikan 2.000 rupiah. Ini dia. Ya. Yang jelas secara ini paling tidak ya dia memberikan paling rendah lah 20.000 atau berapa seperti itu. Dan inilah mungkin contoh kasus yang saya lihat langsung dengan apa yang terjadi di gereja-gereja tersebut. Dan yang kedua, bagaimana ini ketika tidak ada ya saya yang hadir di situ, begitu ya, sebagai peneliti, ya saya pikir ini nantinya, karena saya juga mengajar mata kuliah administrasi gereja, ya, jadi harus mulai dari situ dulu. Mereka yang akan memimpin itu, mereka dibekali dulu hal ini. Nah, ini disampaikan di situ. Makanya saya melihat produk ini nanti bagus juga untuk ini salah satu modul begitu ya, bahan ajar yang bisa dikembangkan di STT kami secara khusus untuk membekali para calon pemimpin-pemimpin ke depannya. Dan yang berikutnya, hal ini memang dari hasil produk ini di kami atau di daerah Pontianak itu kita ada 1 tahun itu digunakan 1 kali waktu untuk sosialisasi ADRT yang di situ memuat adanya pelatihan kepemimpinan, Pak. Nah, oleh sebab itu disitulah celahnya ya hal ini bisa terapkan atau bisa diberikan atau materi ini bisa dibagikan kepada gembala-gembala yang ada di sana. Dengan harapan ya ketika mereka membaca materinya, mereka memahaminya, mereka juga bisa melakukannya di mana tempat mereka melayani. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi saya ada pertanyaan yang kedua, itu adalah strategi yang diusulkan sendiri oleh peneliti supaya hal ini bisa diinternalisasikan atau diterapkan, diadaptasi oleh gereja di sana tanpa ketergantungan kepada peneliti. Nah, kira-kira strategi peneliti apa supaya
tadi ada manfaat-manfaat yang disebut itu mulai terasa bagus begitu ya. Dengan ini itu bisa dilakukan sehingga memberi dampak yang makin luas di kalangan GKI Kota Pontianak. Iya, terima kasih Pak atas tambahan pertanyaannya. Saya pikir memang hal ini seperti yang disampaikan tadi, model ini memang tidak mudah, walaupun banyak dibicarakan tentang kepemimpinan ini. Ya, saya tahu dari kalangan manapun akan membicarakan tentang masalah kepemimpinan. Tetapi untuk menerapkannya tentu menjadi persoalan tersendiri dalam setiap organisasi, mungkin seperti gereja, rumah tangga sekalipun. Ini menjadi tantangan tersendiri. Namun ada atau celah yang bisa dilakukan ya untuk supaya model ini dapat diterapkan dengan sendirinya, begitu. Jadi saya mengusulkan supaya model ini ya tidak hanya ketika mereka hanya mendengar dari khotbah-khotbah yang disampaikan terkait dengan model ini ataupun seminar-seminar yang dilakukan ya. Namun mereka sebagai gembala, usulan saya memang tidak hanya ini sih yang harus diakses begitu, tapi mereka punya akses yang lebih luas lagi sebenarnya. Mereka bisa mengaksesnya dan sebagai gembala mereka harus rajin-rajin lah begitu, mengembangkan diri, mengaksesnya. Ya, karena itu adalah salah satu habit biasanya, kebiasaan dari seseorang pemimpin. Apakah dia mau memanfaatkannya secara atau mau menerapkannya dengan lebih baik, atau dia hanya mendengarkan, ya sudahlah pakai prinsip yang penting melayani, hari Minggu khotbah, ya kalau ada jemaat sakit doakan, ya itu saja begitu, tidak mau mengembangkan diri. Tapi harapan saya adalah kalau boleh, memang setiap pengerja, ya, setiap gembala, setiap pemimpin yang ada, memang mereka harus berusaha untuk mengembangkan dirinya, termasuk mengakses semua informasi dan termasuk mencari prinsip-prinsip atau strategi-strategi yang telah dikembangkan, termasuk strategi atau prinsip-prinsip dalam kepemimpinan, model kepemimpinan Kristen berbasis spiritual ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Promovendus. Selanjutnya yang kelima, yang maha terpelajar Bapak Dr. Armin Sukri MTH sekaligus selaku promotor, disilakan. Terima kasih Dr. Robi Panggara selaku Ketua Sidang Dewan Penguji, Promovendus Sakaria. Jadi ada dari penjelasan yang tadi disampaikan, saya menangkap bahwa tantangan yang berkaitan dengan teknologi di sini dilihat ada dua ya. Yang pertama itu tantangan yang sifatnya konsep, pemahaman terkait dengan konsep. Kemudian tantangan yang kedua adalah tantangan terkait dengan mastering atau penggunaan dari teknologi itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya, apakah dalam penelitian yang Promovendus lakukan di beberapa gereja ini di wilayah GKI Pontianak ini, dari segi konsep atau pemahaman terhadap teknologi, apakah ada tantangan yang paling berat atau signifikan terkait dengan pemahaman teologis yang Anda temukan terkait dengan bagaimana para pemimpin atau hamba-hamba Tuhan ini memahami teknologi itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan penggunaannya, apakah Promovendus melihat bahwa gereja-gereja ini sudah siap
atau sejauh mana kesiapan mereka untuk kemudian menggunakan atau menerima kemajuan teknologi digitalisasi ini. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Armin Sukri atas pertanyaan yang sudah diajukan. Terkait dengan tantangan atau yang dihadapi oleh para pemimpin yang ada di GKI daerah Pontianak. Ya. Jadi teknologi digital ini dari satu sisi seperti yang saya jelaskan tadi memang merupakan keuntungan bagi para gembala yang memang menguasainya gitu ya. Dan merupakan suatu ancaman yang besar bagi sebagian gembala. Nah, hal ini juga saya tidak menyalahkan mereka yang memang berpikir seperti itu. Tetapi yang saya lihat adalah karena keterbatasan mereka. Contohnya misalnya dalam menggunakan teknologi digitalisasi untuk mendukung atau menunjang dari proses atau efektivitas pelayanan yang mereka sedang lakukan. Ya, ada dua hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama itu kemampuan tadi. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengakses, ya, untuk menggunakannya. Nah, ini penting juga untuk diketahui. Yang berikutnya memang mereka tidak ada daya, ya, saya sebut seperti itu, atau lebih tegasnya adalah tidak memiliki cukup dana begitu ya. Misalnya kalau mereka harus membeli fasilitas itu. Misalnya contoh untuk ibadah online begitu. Nah, mereka harus mengeluarkan banyak dana untuk hal itu. Nah, ada gereja-gereja yang memang tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin yang ada di GKI dari Pontianak. Berikutnya adalah mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi digital itu adalah sesuatu yang kurang baik. Begitu. Ini untuk kelompok yang sebagian kelompok yang mereka sulit untuk menerima itu. Begitu. Misal saya sebut saja ada contoh memang ketika kita mau khotbah, kalau di sana kita harus tanya dulu, boleh enggak khotbah bawa fasilitas laptop atau HP ke depan, atau harus bawa Alkitab yang cetak kertas itu. Nah, ini perlu dipertanyakan misalnya kalau Bapak diundang khotbah nanti di sana. Karena hal itu juga menjadi batu sandungan bagi sebagian orang begitu ya. Karena mereka tidak setuju akan hal itu. Tapi lucunya Pak, anehnya juga ada salah satu yang dua gereja yang saya sebutkan tadi, ya, dia tidak mengizinkan orang naik ke mimbar, bukan naik ke mimbar maksudnya khotbah menggunakan fasilitas teknologi. Ya. Tetapi dia melakukan ibadah online, Pak. Nah, ini sesuatu yang ya agak kontras di situ. Tapi yang jelas dalam pikiran saya setengah dia sudah menggunakan kekuatan teknologi itu untuk mendukung fasilitas pelayanan itu. Nah, itu dia. Tetapi ada orang-orang yang memang anti sekali begitu untuk hal itu. Nah, ini dia yang menjadi tantangan dalam hal itu. Berikutnya adalah dalam penerapannya ya. Dalam penerapannya memang para pemimpin itu sangat bergantung Pak biasanya kalau mereka sudah menguasai hal itu. Itu yang seperti yang saya ceritakan tadi. Memang pemimpin dia lebih memilih hal-hal yang praktis. Ya, contohnya misalnya dalam mempersiapkan khotbah, ya dia lebih banyak hari-harinya di tempat lain begitu ya. Tidak memfokuskan dirinya dengan prinsip-prinsip yang benar begitu, mempersiapkan seperti dulu sebelum ada teknologi. Nah, hari ini seperti yang saya sebut sebelumnya bahwa ketika dia mau khotbah ya udah tinggal dia akses saja melalui media itu dan itu menjadi
memberikan kemudahan kepada pemimpin itu, dan saya sebutnya di dalam tulisan saya ini pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang terlalu bergantung kepada teknologi digital, dan itu adalah salah satu aspek negatif teknologi digital yang harus dikuasai oleh pemimpin. Pemimpin yang bisa menguasai itu adalah pemimpin yang memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Mungkin itu Pak sementara bisa saya jelaskan. Ya, baik, terima kasih. Kalau Promovendus sendiri memahami perkembangan teknologi itu secara teologis seperti apa? Bagaimana saudara memahami penggunaan teknologi dalam konteks teologis ini? Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaan lanjutan. Kalau bagi saya pribadi memahaminya, teknologi digitalisasi ini adalah berkat menurut saya yang Tuhan berikan ya melalui orang-orang tertentu begitu ya. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan itu. Tentu ini harusnya tidaklah terlalu menjadi masalah sebenarnya. Sebatas kita atau saya sebagai pemimpin dan saya sebagai pengguna teknologi itu mengenal asas-asas manfaat yang ada pada teknologi itu. Misalnya teknologi itu saya gunakan untuk berkomunikasi, untuk memudahkan yang seharusnya saya harus berhari-hari mengejar orang itu, tetapi hari ini saya bisa dengan menelpon orang itu dan lebih cepat begitu. Nah itu contoh simpelnya begitu. Dan intinya yang saya lihat adalah teknologi digital ini jika digunakan dengan baik oleh gereja, ya dalam hal ini gereja, maka itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan sebenarnya untuk menunjang efektivitas pelayanan yang ada di gereja dan memberikan kemudahan tertentu kepada pemimpin yang mungkin dulu ya dia harus beli buku yang mahal-mahal untuk menunjang khotbahnya begitu ya. Tapi hari ini ya dia tidak perlu beli buku yang mahal-mahal lagi, dia tinggal akses saja. Yang penting punya HP, punya kuota yang cukup, ya kuota internet untuk mengakses itu, dan itu menjadi keuntungan tersendiri baginya. Dan tentu sekali lagi tidak boleh mengabaikan aspek etika di situ. Karena apa? Karena biasanya orang yang sudah memiliki kebiasaan hal itu dia tidak memperhatikan aspek-aspek etika itu. Padahal itu sangat penting sekali. Misalnya contoh dalam hal penggembalaan. Gembala harus menyadari bahwa memang untuk misal ada orang sakit untuk berdoa ditelepon saja dulu cukup gitu. Tapi jangan lupa karena kita ini adalah makhluk sosial, sentuhan juga perlu atau peringatan secara verbal juga perlu atau sapaan secara verbal itu juga sangat perlu dari seorang pemimpin kepada umatnya. Mungkin begitu Pak yang dapat saya Baik, sampaikan. saya kira dua wajah teknologi ya. Jadi di satu sisi seringkali memang membantu kita dengan berbagai kemudahan, tapi di sisi lain juga kadang kalau gereja mic rusak saja atau LCD macet ditunda jadwal ibadah ya. Jadi memang ini satu hal yang kadang dilematis dalam penggunaan teknologi kita. Tapi terima kasih untuk Promovendus yang sudah berupaya untuk bagaimana mengembangkan model ini sehingga diharapkan nanti memang menjadi kontribusi ya yang besar bagi kepemimpinan Kristen yang berbasis spiritualitas ini dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi khususnya digitalisasi. Terima kasih, saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Armin Sukri MTH. Penguji kelima merangkap kopromotor. Dengan demikian maka berakhirlah tanya jawab ujian promosi doktoral bagi Promovendus
Zakaria. Terima kasih atas presentasi ringkasan disertasi dan sekaligus juga atas jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang telah diajukan oleh Dewan Penguji. Dan kiranya apa yang sudah ditulis, apa yang sudah diteliti dapat terus dikembangkan dan secara khusus diimplementasikan dalam praktik pelayanan gereja-gereja yang ada di Pontianak untuk memberikan manfaat keberlanjutan bagi gereja-gereja yang ada di sana. Bisa beri aplaus bagi Promovendus Zakaria dan disilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dewan Penguji yang terhormat, terima kasih juga karena sudah memberi waktu. Ini adalah ujian terakhir di hari ini dan saya juga persilakan Dewan Penguji untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Acara selanjutnya oleh MC. Perampungan nilai. Ketua Sidang, Direktur Program Pasca Sarjana, Promotor, Kopromotor, Dewan Penguji, meninggalkan ruangan sidang. Hadirin disilahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk.
Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk. Yudisium. Pembacaan surat keputusan yudisium oleh Ketua Sidang. Saya persilakan kepada Promovenda Johanna Beatrice Tumbol untuk mengambil tempat di depan. Yudisium. Dalam rangka promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi. Dengan ini saudari Johanna Beatrice Tumbol, NPM 2001-61092. Setelah mempertimbangkan pelaksanaan tahapan ujian disertasi sampai pada ujian promosi. Dengan ini menyatakan bahwa Johanna Beatrice Tumbol dinyatakan lulus dengan IPK 3,84. Predikat kelulusan ditentukan dengan selain nilai IPK tetapi juga masa studi. Dengan ini predikat kelulusan sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Senin 16 Juni 2025, pukul 15:48 WITA, Saudari Johanna Beatrice Tumbol berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi. Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi kepentingan gereja, bangsa, dan negara. Makassar 16 Juni 2025, Ketua Sidang Dr. Robi Panggara, MTH. Saya persilakan Promovenda untuk menerima SK Yudisiumnya. Berikut, saya persilakan Promovendus Anton Siswanto untuk mengambil tempat di depan Dewan Penguji.
Yudisium. Dalam rangka promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi, Saudara Anton Siswanto, NPM 210161117. Setelah mempertimbangkan pelaksanaan tahapan ujian disertasi sampai pada ujian promosi, dengan ini menyatakan bahwa Anton Siswanto dinyatakan lulus dengan IPK 3,87. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Senin 16 Juni 2025, pukul 15:50 WITA, Saudara Anton Siswanto berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi. Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi kepentingan gereja, bangsa, dan negara. Makassar 16 Juni 2025, Ketua Sidang Dr. Robi Panggara, MTH. Disilakan kepada Promovendus untuk menerima SK-nya. Dipersilakan kepada Saudara Denny Rope untuk mengambil tempat di depan Dewan Penguji. Yudisium. Dalam rangka promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi, Saudara Denny Rope, NPM 220161128. Setelah mempertimbangkan pelaksanaan tahapan ujian disertasi sampai pada ujian promosi, dengan ini menyatakan bahwa Denny Rope dinyatakan lulus dengan IPK 3,80. Predikat kelulusan magna cum laude. Dengan demikian, mulai hari ini, Senin 16 Juni 2025, pukul 15:52 WITA, Saudara Denny Rope berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi. Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi kepentingan gereja, bangsa, dan negara. Makassar 16 Juni 2025, Ketua Sidang Dr. Robi Panggara, MTH. Disilakan ke depan. Berikut kepada Saudara Zakaria, silakan mengambil tempat di depan Dewan Penguji. Yudisium. Dalam rangka promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi, Saudara Zakaria, NPM 210161114. Setelah mempertimbangkan pelaksanaan tahapan ujian disertasi sampai pada ujian promosi, dengan ini menyatakan bahwa Zakaria dinyatakan lulus dengan IPK 3,70. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Senin 16 Juni 2025, pukul 15:54 WITA, Saudara Zakaria berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi. Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi kepentingan gereja, bangsa, dan negara. Makassar 16 Juni 2025, Ketua Sidang
Dr. Robi Panggara, MTH. Silakan. Kepada keempat promovendus promovenda silakan tampil di depan Dewan Penguji menghadap ke audiens. Bisa turun saja Pak, bisa turun di bawah ya. Oke, menghadap ke audiens. Oke. Silakan tunjukkan SK-nya. Oke, dengan bangga kami menyambut kehadiran empat promovendus, promovenda yang baru sebagai doktor sebagai orang-orang yang berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teologi. Kami ucapkan selamat datang dalam kelompok orang-orang maha terpelajar. Tuhan memberkati dalam tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab akademik dalam ilmu yang sudah diperoleh. Dengan ini kami minta untuk promovenda promovendus menghadap ke Dewan Penguji dan akan menerima selamat dari para Dewan Penguji, dimulai dari Pak Dr. Yunus dan selanjutnya mari kita berikan selamat kepada promovenda promovendus kita. Selanjutnya para Dewan Penguji silakan berdiri di sini karena kita segera melaksanakan sesi foto. Karena mereka sudah depan, biarkan di depan dulu. Kita Dewan Penguji di belakang sini dan setelah itu mari sebagian di samping sini. Ya. Pak Yunus di samping juga. Yang di depan jarang-jarang sampai ke ujung. Ya, Pak Sakaria, Pak Denny sampai di ujung, sisanya menyesuaikan diri posisi berdirinya. Oke, supaya kami yang di belakang terlihat juga.
penutup. Doa penutup oleh Dr. Tri Supartini, MTH. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan menutup kegiatan kita di acara promosi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Apa yang kami lakukan pada hari ini sebagai bukti penyertaan dan kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di hidup kami. Sekalipun mungkin di dalam perjalanan saudara-saudara kami yang hari ini bersuka cita, ada banyak masalah, ada banyak keadaan, suka dan duka, senang dan susah yang sedang dilewati beberapa tahun ini. Tetapi kami boleh bersyukur kepada Tuhan untuk keberhasilan dan untuk apa yang mereka sudah dapatkan dari Tuhan hari ini. Mereka boleh menikmati jerih lelah hari ini. Dan kami boleh menyaksikan sukacita yang besar dari pribadi lepas pribadi bahkan keluarga besar yang begitu sukacita dan mendukung mereka hari ini. Terima kasih Tuhan karena kegiatan promosi doktoral boleh berjalan di hari pertama ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam acara pada pagi hingga sore hari ini. Dan di akhir dari kegiatan ini Tuhan, kami mau menutupnya. Kami bersyukur dan memohon berkat Tuhan atas hamba-hambamu yang hari ini boleh menikmati berkat lewat kesuksesan, lewat keberhasilan di dalam pendidikan. Kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan terus memakai mereka dengan lebih lagi di masa yang akan datang. Dan menerapkan setiap ilmu yang telah didapatkan dan telah dilakukan untuk kemuliaan Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Sehingga melalui mereka ada banyak orang yang bersama-sama bersahati untuk mengemban amanat agung Yesus Kristus di dunia ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan kami mau mengakhiri kegiatan pada sore hari ini. Mohon berkat Tuhan atas kami semua, kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, berkat di dalam Yesus Kristus kekasih jiwa kami yang telah menyelamatkan kami, yang dengan rohnya yang kudus akan terus menuntun dan menyertai kami semua, sekarang dan selamanya. Kami mengucap syukur dan mengakhiri pertemuan dan acara sore hari ini. Haleluya, amin. Hadirin disilakan duduk. Demikianlah ujian promosi Doktor Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Senin 16 Juni 2025. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat sore semuanya. Acara sudah usai untuk hari ini. Keluarga yang mau berfoto-foto silakan. Dan besok kita masih lanjutkan acara yang sama dengan 5 promovendus promovenda pada esok hari. Oh, ya kayaknya masing-masing cari promotor ke promotornya.